What's good mathematician? Selamat datang di POMET, Podcast Matematik. Di sini kembali dengan aku, Sultan, sebagai host untuk podcast matematik hari ini. Nah, di episode hari ini kita bakal masuk ke dalam dunia seni tari dan budaya pencaksilat. Gua di sini pastinya nggak bakal sendiri. Gua bakal ditemani oleh dua narasumber yang ganteng dan cantik. Mungkin kita coba panggil dulu kali ya. Abe, Hanum. Nah, mungkin teman-teman coba bantu panggil yuk. Hanum, Abe, Abe Hanum, Abe Hanum. Ayo, Hanum, Abe, kita datang ke sini. Kita pengen bincang-bincang mengenai kalian. Wah, udah sampai aja di sini. Perasaan tadi masih di TV. Oke, mungkin karena kita udah nggak sabar, kita langsung saja. Boleh silakan duduk, Hanum dan Abe. Nah, mungkin sebelum kita mulai, teman-teman nih kan kayaknya masih belum kenal kayaknya nih dari Hanum dan Abe nih. Dan aku juga kayaknya masih ketuker-tuker nih. Ini Abe bener? Yang ini Hanum? Oh salah. Tuh guys, aku aja masih salah. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Boleh dari yang kakak yang paling cantik ini? Halo mathematician, kenalin aku Hanum Indah Putri Hairunisa, biasa dipanggil Hanum dari Matematika 60. Baik, tepuk tangan, guys. Boleh dilanjut, abang yang ganteng ini? Nama gue Faris Abian, biasa dipanggil Abian atau Abe ya, dari Matematika 60. Nah, karena sekarang aku udah ditemani oleh dua narasumber yang kece-kece ini, aku mau langsung tanya-tanya dulu nih. Nah, mungkin dimulai dari Hanum dulu. Boleh dong diceritain bagaimana awal mula kamu itu tertarik dengan dunia tari ini? Oke, aku awal mulai tertarik di dunia tari itu sebenarnya udah dari kecil, dari SD. Aku suka semua hal yang berbau seni, nggak tari doang. Jadi kayak gambar, ngelukis, terus beberapa alat musik juga. Tapi karena ibuku juga berkecimpung di dunia tari saat muda dulu, jadi beliau memperkenalkan aku itu ke dunia tari. Kayak sering ngajakin nonton pentas seni tari, teater, kayak gitu-gitu. Terus berlanjut ke aku SMP, aku ikut sanggar, berlanjut juga ke SMA. Tapi karena SMA itu kan COVID ya, jadi sanggarnya tuh udah mulai gak aktif gitu. Dan di kuliah ini aku masih aktif ikut beberapa penampilan tari sama teman-teman kuliah yang punya excited yang sama juga di dalam dunia tari gitu. Wah, menarik banget cerita Hanumnya ini. Dari mulai ibunya itu yang memang sudah terjun juga ke dalam dunia tari sampai kuliah ini masih lanjut menari ya. Seperti itu. Nah, dengar-dengar kamu ini juga bisa main alat musik kalimba ya? Betul, kalimba. Mungkin boleh diceritakan kalimba tuh apa sih? Mungkin teman-teman ini masih belum banyak yang tahu. Oke. Kalimba tuh alat musik petik. Itu sebenarnya alat musik kayak versi modernnya emrimba. Emrimba itu alat musik dari Afrika Selatan sama Afrika Tengah. Cara mainnya itu dipetik. Itu tuh biasanya terkenal disebutnya tuh piano petik, guys. Jadi suaranya mirip kayak piano, tinggal dipetik gitu. Wah, aku juga baru tahu nih ternyata dia bisa main alat musik dari Afrika Selatan tuh. Wah. Afrika Selatan. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya ke AB nih. Nah, boleh dong ceritain bagaimana awal mula kamu tertarik dalam dunia pencaksilat? Oke. Sebelumnya
Kalau gue sendiri dari dunia pencak silat udah dari SMP ya, udah lama. Dan awalnya tuh di sekolah gue tuh ada ekskulnya. Gue mulai tertarik gitu kan, ikut ekskulnya dan dijalani sampai gue ikut lomba juga dan ikut penampilan juga gitu. Dan pada saat itu lagi suka sama film genre action. Yang dimana tuh aktor-aktornya dari Indonesia dan mereka tuh basic bela dirinya tuh dari pencak silat. Dan itulah yang salah satu role model gua, kayak jadi suka sama pencak silat, jadi suka sama fighting scene gitu kan, bikin gerakan berantem gitu. Dan pas masuk kuliah ini ada juga gitu, ada UKM-nya yang sama-sama suka pencak silat lah itu. Jadi gue langsung join dan sampai sekarang masih suka ikut-ikut latihan dan ada beberapa penampilan dan lomba juga gitu. Wah, keren banget Abe ini. Mulai dari SMP tadi ya boarding school, Yeah. sampai sekarang kuliah masih ikut UKM pencak silat. Nah, mungkin selanjutnya aku ingin tanya lebih dalam lagi nih. Mungkin dari Hanum dulu nih. Yang aku tahu itu di dunia tari ini banyak banget kan jenisnya. Nah, boleh gak kamu ceritakan jenis tari yang ada dan mana sih yang menurut kamu ini paling berkesan? Oke, jenis tari itu kan banyak banget ya. Tapi kalau berkesan, semuanya berkesan, punya kesan tersendiri masing-masing. Jenis tari yang aku lakuin sampai sekarang itu ada 2, tradisional sama modern. Tapi ada satu lagi namanya kontemporer. Kontemporer itu dia kan, kalau tradisional itu gerakannya memang turun temurun ya, udah ada. Tapi kalau kontemporer itu dia gerakannya bebas, biasanya tuh ngusung tema-tema sosial atau bikin gerakan eksperimen baru lah gitu. Kalau tari modern itu biasanya kayak hip hop, break dance, K-pop kayak gitu-gitu. Aku masih ngelakuin 2 tari itu, tradisional sama modern gitu. Dan kalau yang paling berkesan itu buat aku modern sih. Aku paling sering ngelakuin tari modern. Wah, hebat banget Hanum ini ya. Dari 3 jenis tari ini kamu bisa 2 ya berarti. Wah, keren banget ya guys. Nah, mungkin langsung lanjut aja ke Abe. Mungkin pertanyaan dari aku, di silat tuh juga ada beberapa macamnya kan. Nah, boleh dong kamu ceritakan jenis pencak silat yang ada dan mana yang paling berkesan buat kamu dan kenapa? Oke, di pencak silat sendiri itu kan ada beberapa kategori ya kalau misalkan buat perlombaan. Ada yang memang itu fighting atau berlaga gitu. Dan ada juga yang seni. Nah, kebetulan gue tuh dari SMP belajar dan mendalami di bidang seni. Jadi gerakan-gerakan pencak silat gitu kan. Dan pencak silat juga ada perguruannya juga. Nah, kalau gue dari SMP tuh perguruan ikut namanya perguruan Bangau Putih. Guru gue ada dari Medan dan beliau pernah ikut PON juga. Beliau jago lah pokoknya. Dan salah satu motivasi gue juga sih, kayak guru gue sebagai role model gue juga gitu. Karena ingin mengikuti jejak-jejak beliau, seperti beliau, karakter beliau kan kayak keren juga menurut gue. Dan kebetulan kalau di IPB ini yang ada tuh kan UKM Merpati Putih ya. Iya. Perguruan Merpati Putih. Tapi kebetulan mereka juga open untuk semua perguruan. Jadi gue ikut latihan di sana tanpa fokus ke perguruan, kayak kita ke prestasi nih buat penampilan di sini dan juga perlombaan gitu. Dan di pencak silat sendiri menurut gue sangat berkesan karena semakin gue dalami pencak silat ini bukan cuman bela diri sih ya, tapi pencak silat ini tentang seni gerak dan rasa gitu, ada rasanya gitu. Bukan cuman self defense, tapi pencak silat ini menurut gue mengajarkan prinsip-prinsip moral juga. Kan dari guru gue juga dulu yang menekankan prinsip sehingga kita tuh hidup di atas kehormatan. Wah, keren banget Abe. Ternyata
pencak silat tuh dibagi menjadi dua, yaitu seni dan juga laga, Fight, ya, iya. fight. Dan lu juga terinspirasi dari guru kamu yang di Bangau Putih itu ya. Iya. Ya, Bangau Putih. Nah, mungkin aku mau lanjut tanya lagi nih. Coba dong, aku penasaran juga nih. Untuk seni tari dan pencak silat itu kan pasti ada membutuhkan suatu gerakan, campuran gerakan agar menjadi satu kesatuan yang satu, apalagi di pencak silat ada seni juga kan. Nah, boleh dong diceritakan bagaimana proses menciptakan atau mengembangkan suatu koreografi. Boleh dari Hanum dulu? Kalau dari tari, karena aku biasanya seringnya itu tari modern, jadi kalau buat gerakan baru tuh biasanya aku nyari referensi gerakan-gerakan yang udah ada sih. Terus disatu-satuin, disesuaiin sama alunan lagunya juga, sama tema lagunya kayak gitu. Kalau dari seni tari. Oke, pokoknya mash up ya, kayak mash up Mash gitu, up. kayak mash up, benar. Nah, mungkin kalau dari Abe sendiri gimana? Gerakan ya? Ya. Kalau gerakan sendiri sih sama sebenarnya kayak tari ya. Kalau yang bakunya tuh ada, gerakan seni yang Oke. bakunya ada. Dan kalau yang kita bikin sendiri gerakannya ada, solo kreatif tuh namanya. Gitu. Jadi proses latihannya ya, karena silat tuh kan dinilai dari powernya, dari iramanya, ada wirasa, wiraga, dan wirama. Nah itu kita pelajari itu dari situnya. Jadi bukan cuma gerakan yang benar, tapi ada ritmenya juga gitu, dilatih di situ. Dan kalau buat yang laga sendiri, paling latihannya kayak latihan bentuk tendangan yang benar gimana, gitu kan. Terus menambah power tendangan, pukulan gitu. Ada bantingan juga kan di situ. Gitu. Wow, ternyata banyak juga ya cara untuk membuat koreografi dari pencak silat itu sendiri. Iya. Ya, tadi juga ada prinsip wirasa, wiraga, wirama tadi ya. Keren banget itu. Dari kata-katanya udah keren. Nah, mungkin lanjut aja, aku mau tanya lagi. Nah, jika kalian kan mau ikut lomba ataupun menjadi talent, nah itu kan pasti membutuhkan waktu preparasi. Nah, ya di dalam preparasi itu pastinya akan ada proses latihan. Nah, mungkin dari kalian sendiri itu kira-kira untuk proses latihan berapa lama dan seintens apa sih itu persiapannya? Dari aku dulu nih. Ya, boleh dari Hanum dulu. Sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya yang ditampilin itu memang udah ada gerakan kayak lagu yang memang udah ada, udah pernah ditarikan orang, itu biasanya sebentar, paling seminggu 2 minggu bisa. Tapi kalau misalnya lagunya memang kayak tari kreasi yang kita buat sendiri, itu kan perlu waktu buat ngedit lagunya juga gitu kan. Terus buat gerakan baru juga itu bisa sebulan, mungkin sebulan lebih lah. Wah, ternyata memang sebenarnya tergantung jenis tarinya juga ya. Iya. Kalau emang yang butuh mash up dan perpaduan lagu-lagu itu bisa sampai 1 bulan. Cuman kalau yang memang sudah ada itu bisa 1 minggu saja ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari Abe gimana? Kalau dari gue sendiri buat prepare itu kurang lebih 1 bulan untuk sampai ke perlombaan. Tapi sebenarnya bisa lebih lama sih, karena kalau gue kan selalu menjaga fisik gitu ya. Kayak di waktu kosong selalu menjaga biar pas nanti ada event atau ada penampilan jadi tinggal dipoles sedikit-sedikit gitu. Karena dari basic fisiknya udah ada gitu. Mungkin itu. Oke, berarti memang kalau dari pencak silat ini emang mau ada penampilan atau talent emang tetap harus jaga fisiknya ya, karena betul. Itu yang penting dalam pencak silat. Investasi, benar banget. Sama tuh tari juga. Oh iya, investasi karena juga. Fisik juga kan. Oh iya benar. Apalagi stamina ya dari dua pencak silat dan juga tari itu pasti membutuhkan stamina yang banyak, dan kalau gampang capek kan pasti juga nanti berpengaruh dengan performa nanti saat tampilnya. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih. Nah, kalian kan sampai saat ini ya AB masih ikut di UKM Pencaksilat dan Hanum juga masih menjadi talent lah di acara di kuliah ini. Nah,
apa sih yang membuat kalian itu masih menekuni bidang pencaksilat dan juga seni tari sampai sekarang? Dari aku dulu ya. Ya mungkin dari Hanum dulu. Aku selain karena aku tertarik sih sama dunia seni tari gitu. Aku suka gimana gerakan-gerakan tuh nyatu sama alunan musiknya, terus ngerasa puas pas udah nguasain satu lagu, satu gerakan gitu. Karena suka sih. Oke, ternyata emang ada kepuasan sendiri ya, Kepuasan kepuasan sendiri dan jadinya kalau emang hafal senang sendiri gitu. Iya. Nah mungkin kalau dari Abe Oke, gimana? yang bikin sampai sekarang bertahan. Ya. Mungkin emang karena udah terlanjur enggak. Mungkin karena memang suka awalnya gitu kan. Dan kenapa nggak dilanjutin gitu kan. Udah lumayan jago nggak ya? Ya bisa dibilang jago lah. Tapi kan kita terus evaluasi, terus belajar gitu kan biar semakin jago. Dan menurut gue silat ya itu tadi yang nilai-nilai dari pencaksilat itu kan bukan cuman soal bela diri, tapi gue suka dari nilai-nilai prinsip dan sebagainya, dan itu salah satu yang ngerubah hidup gue juga gitu kan. Dengan menekankan prinsip hidup kita kan jadi semakin disiplin, jadi semakin tahu gimana sebenarnya cara buat sukses itu, karena kan nggak mungkin sukses itu cuman digapai dalam waktu seminggu 2 minggu gitu kan. Pasti harus kita bertahun-tahun latihan, bertahun-tahun kita bangun skill itu gitu kan. Dan silat ini juga merupakan budaya warisan bangsa Indonesia. Keren Betul. banget Ini emang Abe ini. yang perlu kita pertahankan gitu. Tapi gue sekarang mulai prihatin juga sebenarnya, karena baru tadi pagi gue ngeliat berita kalau ada anak pencaksilat gitu kan lagi latihan dan meninggal. Karena mungkin di sini yang gue bukan sesali, maksudnya yang gue prihatin. Karena di pencaksilat ini kurang guru-guru yang kompetensinya kurang. Mungkin kayak asal-asal pukul atau asal tendang muridnya gitu kan, tanpa kita tuh belajar dengan benar gitu. Sebenarnya di bela diri lain juga banyak yang kayak ada liver shot gitu kan, kayak shot mukul ke bagian arah, sini. oh. Itu kan buat ada fungsinya juga buat conditioning kan, Oke. biar kuat pas dipukul. Tapi terkadang ada yang mereka tuh asal pukul dan muridnya belum siap dipukul, jadi seperti itu. Terjadinya kecelakaan Nah, gitu itu ya. dia yang perlu kita sesali, yang perlu kita hindari maksudnya. Nah, buat seluruh pesilat-pesilat nih, ya mudah-mudahan karena ini budaya kita gitu, jangan sampai ini kita hilangkan, kita malah suka ke bela diri yang lain. Tapi kita harus pertahanin nih budaya kita loh dari Indonesia, bela diri. Dilestarikan. Mungkin gitu juga di seni tarian kita harus melestarikan budaya, memang budaya bangsa dari Indonesia ini maupun dari seni tari dan silat, dan jangan merusak lah gitu. Mengikuti bagus, cuman yang penting jangan merusak citra dari seni-seni dari Indonesia ini itu sendiri. Dan Abi ini kayaknya emang silat for life ya, hidup untuk silat gitu. Mungkin mau lanjut nih, mungkin kalian berdua ada gak sih tantangan terbesar kalian yang kalian hadapi saat persiapan untuk penampilan atau lomba? Boleh bebas, siapa yang mau duluan? Apa sweet juga apa-apa. Ya udah dulu. Oke. Pasti ada banget. Seni tari itu tantangannya selain karena harus ngafalin gerakan yang banyak, gak boleh gugup juga kan di panggung. Dan kalau nari itu kan gak cukup gerakan doang ya, maksudnya kalau misalnya kita nari terus mukanya datar gitu, orang jadi gak ngerasain feel-nya dong. Bener, kita harus sambil bercerita juga gitu mukanya. Itu sih paling tantangannya. Bosen ngulang lagu yang berkali-kali buat ngafalin, dan harus latihan ekspresi muka biar penonton tuh dapet feel-nya pas kita nari gitu. Itu berarti emang harus dalami banget tuh ya. Iya. Latihan
Nah, kalau AB sendiri gimana Oke, tuh? kalau gua sendiri tantangannya mungkin karena pencaksilat kan termasuk olahraga yang berat juga. Iya. Jadi butuh latihan berat. Nah, di situ Wah. mungkin tantangannya gitu kan. Apalagi kita mahasiswa nggak banyak waktunya gitu kan, harus curi-curi waktu untuk Betul. lah jaga fisik kita, jaga pola makan kita juga. Nah, itu juga kan. Karena silat itu kan fisik juga butuh yang kuat, stamina Iya. gitu kan. Jadi makan nggak boleh makan kayak gorengan atau gimana gitu, harus dikurangi gitu. Ya, mungkin emang pastinya dalam menjalani suatu kegiatan atau passion itu sendiri pasti akan ada yang namanya naik dan turun itu sendiri ya. Nah, pokoknya kalau dari kita tuh emang harus menjaga kondisi aja mungkin ya agar mengurangi tantangan-tantangan kedepannya nanti kayak gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih. Nah, kita ini kan mahasiswa, apalagi mahasiswa matematika yang sepertinya sibuk kuliah, banyak banget SKS-nya juga bisa sampai 20-an kan. Iya. Kita aku pengen nanya bagaimana sih kalian itu membagi waktu antara latihan tari dengan akademik kalian. Nah, mungkin siapa mau duluan? Abe, Hanum? Duluan. Oh, Hanum, ya udah kan Hanum silahkan. Sebenarnya nggak sulit sih karena kegiatan tari menari itu gak sepadat itu ya. Karena aku naro itu di posisi hobi, bukan hal yang aku tekuni serius gitu. Jadi aku masih memprioritaskan perkuliahan aku, tugas-tugas, belajar, ulangan gitu-gitu. Jadi gak ada strategi yang gimana-gimana sih. Kuliah tetap prioritas. Aku ngelakuin nari saat udah burn out kuliah. Oke. Biasanya aku larikan ke nari. Berarti emang yang penting prioritas pertama kuliah. Dan sanitari justru itu mah refreshing ya, untuk refreshing. Betul, kan kita berekspresi, bergerak gitu. Jadi kalau misal aduh pusing nih, ya udah Langsung aku nari. mau latihan nari aja nih gitu. Ya biar gak tegang-tegang amat kan kalau lagi Iya. kalau lagi belajar tuh pasti pusing, aduh tegang banget, aduh mumet. Nah, Betul. udah kalau kamu sendiri buat ekspresikan dengan tari. Betul. Nah, udah kalau Abe gimana, Be? Kalau gue sendiri untuk menyeimbangkan antara akademik dengan pencaksilat, yang pastinya manajemen waktu ya. Karena kan silat itu kan perlu latihan juga, perlu waktu yang dikorbankan gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya kalau kata Hanum itu ditaruh di hobi, tapi kalau gue mungkin setara ya. Oh, gitu. Akademik dengan pencaksilat Oh, ini. berarti dua-duanya prioritas pertama ya? Wah. Dua-duanya ya bisa diatur lah. Kalau Oh. misalkan ada silat lagi lebih penting, mungkin kita kan bisa izin juga kan. Oke. Ada surat dispensasi atau gimana gitu kan. Tapi kalau nggak terlalu penting ya akademik tetap harus kita pentingkan. Ya, Silat mungkin for life. iya silat for life ini benar nih. Pokoknya harus seimbang, harus balance. Betul. Belajar juga iya, silat juga harus iya gitu. Nah, mungkin aku mau nanya selanjutnya. Nah, dari kalian itu ada nggak sih pengalaman paling berkesan selama menari atau silat dan tampil di depan banyak orang kan nih? Ada gak dari kalian yang paling berkesan? AB dulu. Abe dulu. Iya. Oke. Kalau menurut dari gue sih semua penampilan, semua perlombaan itu sangat berkesan ya. Terutama buat evaluasi kedepannya biar lebih baik gitu. Tapi menurut gue yang paling berkesan di dunia silat ini, gue pernah punya teman exchange dari Jepang dan gue ngajarin mereka. Wah, terus gimana Halo komunikasinya? Akari-chan, ini nonton. Halo Karican tuh Iya. dipanggil sama Abe. Jadi Akari ini siswa exchange dari Jepang. Oke. Dan gue pernah ngajarin dia gitu. Dan yang bikin gue senang tuh sebenarnya di saat orang-orang interest sama budaya luar, Ya. tapi di sini kita ngenalin budaya kita gitu. Kan Kan jadi so pride banget gitu ngenalin Iya. ke orang-orang budaya kita, buat mereka tertarik. Dan sampai sekarang
Akari ikut silat di Jepang juga tau. Wih, Wah. keren banget. Bawa budaya Iya, Indonesia ke Jepang. Bahkan Indonesia ini cocok nih jadi duta silat emang Abian ini. Duta silat. Wah, mungkin kalau dari Hanum apa sih yang paling berkesan? Semuanya berkesan, apalagi kalau dapet teman-teman tim nari yang seru juga. Ada satu, aku tuh baru pertama kali nariin tari timur gitu. Itu tuh tari timur atau bukan ya? Itu kayak Arabian gitu kan. Oh, Arabian style. Baru pertama kali iya sama Nanda. Timur Tengah. Iya, sama Nanda, sama Kak Ocha, sama Kak Cipa. Boleh, itu silakan. itu seru sih karena baru pertama kali aku belajar nari yang kayak gitu. Terus karena teman-teman juga seru, itu paling berkesan. Bajunya juga bagus. Oh iya, berarti paling berkesan emang udah bajunya bagus, aja teman-temannya asik semua ya. Iya, betul. Justru latihan tuh malah bukan pusing koreonya susah-susah. Iya, Yang enjoy penting banget. enjoy banget ya, ada Excited. karena ada Excited. ada teman-teman nih yang satu tujuan dan memang Iya. satu frekuensi lah ya. Punya ketertarikan yang sama. Ketertarikan yang sama. Seru banget. Ih, seru-seru banget ini pengalaman-pengalaman dari Abi dan Hanum ini. Nah, mungkin dari keseruan-keseruan itu pasti kan ada suatu kayak mungkin kecelakaan kah atau cedera atau hal yang tidak diinginkan lah saat tampil atau saat lomba itu sendiri. Nah, dari kalian ada nggak sih pengalaman seperti itu dan di saat itu bagaimana kalian menghadapinya? Boleh kan? Dulu. Oke. Dari Hanum. Alhamdulillah sih kalau cedera-cedera nggak ada ya sampai sekarang. Pernah ada kejadian agak memalukan, tapi kayaknya nggak usah disebutkan ya. Pokoknya itu kayak malfunction custom gitu. Oke. Kostumnya tuh Oke, berarti kesalahan dari Kesalahan wardrobe-nya lah ya. iya, betul. Oke, mungkin kalau dari Abi sendiri ada gak? Kalau dari gue sendiri di pencak silat nggak pernah sih kalau cedera-cedera yang terlalu berat gitu kan. Oke. Tapi paling kayak keseleo dikit mah ada. Terkilir ya. Iya, terkilir. karena kan di fight kan pasti kita ada kontak fisik kontak gitu kan. fisik benar banget. Adalah biru-biru sedikit mah gitu. Dan kalau celaka di penampilan sih pernah dulu pas awal-awal belajar backflip. Oke. Oh, backflip. Iya, backflip Itu itu muter gini. pasti kan Iya. ya. Itu pasti kan belajar dulu ya. Dan itu kayak pernah kepala duluan atau Waduh. pernah kaki terkilir gitu kan. Oh, mengerikan banget. Tapi Ya, tapi berhasil. Berhasil. Ada di video lah. Ada ya di itu videonya kan tadi. proses biar kita sampai sini gitu. iya, Iya. pokoknya emang masih proses jalannya aja dulu gitu. Sampai Betul. saat ini ya nanti bisa jadi kayak Abian ini. Bisa jago silat, habis itu backflip sekarang juga udah lancar, Iya. penampilan di mana-mana. Dan Hanum juga penampilan sekarang di mana-mana, di kampus dan dulu di SMP mungkin ya di Sanggar. Nah, aku terakhir ada ingin nanya nih. Mungkin buat teman-teman yang nonton ini yang mengikuti Pomed tadi dari awal sampai akhir, ada nggak sih pesan-pesan buat mereka agar mereka itu bisa lebih semangat untuk mungkin dari Sintari atau dari pencak silat atau dari keseluruhan juga gak apa-apa. Mungkin dari Hanum dulu. Kalau tari, kalau emang udah punya ketertarikan di dunia seni tari tuh harusnya gampang lah buat. Wih, gampang. Ajarin dong Asal, kakak. asal suka aja, pasti enjoy. Stres dikit. Yang penting, berarti yang penting ada ketertarikan ya, Yang dan penting ada ketertarikan. pokoknya Dan temen-temennya juga harus membantu gitu, teman-teman tim tarinya kalau misalnya Menyokong ada tim lah ya. tari, menyokong, iya, harus saling bantu. berarti emang karena tari ini kalau ada grup berarti emang harus chemistry-nya harus ada lah ya gitu. Nah mungkin Betul. kalau dari Abe sendiri, Apa tadi harapan buat teman-teman yang iya Yang mau pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton. buat teman-teman yang nonton ya, jangan lupa olahraga. Betul ya, olahraga. Jangan lupa kita kan matematika ya. Belajar. Dan bentar lagi kita bakalan ada UAS. Apa tuh? bukan UAS, Apa Spektra. Tuh? Spektra. Jangan lupa datang ya guys, dan jadi kontingen guys. Iya, ada UAS juga. Kalau nggak Cuman jadi UAS-nya nggak kontingen, begini. jadi supporteran guys.
supporteran mati itu Iya. seru banget. Dan Betul. dari perkenalan kakak-kakak ini, pengalaman supporteran itu emang paling The best. Pokoknya jangan lupa teman-teman matematika semua ikut Spektra. Ikut Spektra. Kita ikut dukung juga, ikut jadi timnya juga. Betul. Semoga kita bisa dapet juara umum lagi. Amin. Keberapa nih? OTW berapa nih? OTW berapa nih? OTW ke bro? Udah saking seringnya dapet juara umum guys. Jadi gak tahu. Nah, mungkin aku pengen nanya terakhir banget nih. Nah, mungkin setelah ini kalian ada nggak sih kayak rencana ikut lomba atau proyek-proyek kedepannya? Mungkin dari Hanum dulu. Boleh. Aku ada sih satu baru ditawarin jadi talent pembuka di acara matematika IMC. Oh. IPB Mathematics Challenge ya. Semangat ya Hanum. Ya, terus lagi nyiapin project tari juga tapi dari luar IPB sih itu. Wih. Kayak ada grup sendiri. Gitu. Pokoknya dukung Hanum ya guys. Ditunggu Hanum di Ditunggu di IMC. Yeay. Nah, kalau dari AB sendiri, Kalau dari gua pastinya di tahun ini kita masih banyak penampilan ya. Ada AGSN, ada Genus. wow. Dan kita Wow. mau coba masuk juga ke MPKMB, mudah-mudahan Wih. kita bisa Amin, amin, tampil. amin. Dan gue minta doanya juga besok gue bakalan tanding. Keren banget. Besok banget gue bakalan tanding di Jakarta National Championship 3. Wah, Semoga keren. bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin, amin. Dan- Keren banget. Malam ini udah mau berangkat malam ini, semoga sampai dengan selamat. Amin. Wah, memang keren banget AB ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mungkin buat teman-teman kita doakan aja ya. Mungkin setelah Pomed ini nanti rilis, AB itu membawa pulang ya medali lah gitu. Amin. Nah mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan dari aku, dan mungkin untuk teman-teman terima kasih sudah menonton Pomed Podcast Mathematics sampai dari awal hingga akhir, dan aku ingin apresiasi sebesar-besarnya untuk dua tamu kita. Boleh tepuk tangannya dong. Mungkin itu aja dari aku, dari Sultan. Salam Pomed. Yeay. Yeay.